Langsung disimak video berikut. Drop it. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita misalkan ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Kemudian kita akan membuatnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Gimana caranya? Sebelum kita membahas tentang langkah-langkahnya, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian penting dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ada kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya yang seperti ini, 71 sampai dengan 75, 76 sampai dengan 80, dan seterusnya. Itu adalah kelas interval. Yang kedua, ada batas bawah kelas atau yang disingkat BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Nah, pada kelas interval ini, untuk batas bawah kelasnya yaitu yang ini, yaitu 71. Kemudian ada batas atas kelas atau yang disingkat BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi, yang di sebelah kanan ini adalah batas atasnya. Kemudian ada tepi bawah kelas atau yang disingkat dengan TB, yaitu batas bawah dikurangi ketelitian data. Untuk bilangan bulat kita kurangkan dengan 0,5. Untuk bilangan 1 desimal kita kurangkan dengan 0,05 dan seterusnya. Tepi bawah kelas itu yaitu yang ini 71 kita kurangi dengan 0,5 hingga didapatkan tepi bawah kelasnya yaitu 70,5. Kemudian tepi atas kelas atau yang disingkat dengan TA yaitu batas atas ditambah ketelitian data 0,5 untuk bilangan bulat, 0,05 untuk bilangan 1 desimal, dan seterusnya. Tepi kelas atas yaitu yang ini 75 kita tambahkan dengan 0,5 sehingga menghasilkan 75,5. Selanjutnya ada titik tengah atau dilambangkan dengan XI, yaitu cara mencarinya dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas kemudian kita bagi 2, atau tepi bawah kelas ditambah dengan tepi atas kelas kemudian kita bagi 2. Intinya titik tengah itu adalah nilai yang berada di antara 71 sampai 75 yang tepat berada di tengah-tengahnya. Kemudian ada panjang kelas atau dilambangkan dengan P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Selanjutnya ada jangkauan yang disimbolkan dengan R, yaitu hasil pengurangan nilai data terbesar oleh nilai data terkecil. Nah, jangkauan ini bisa kita lihat pada data yang di sini. Data ini bisa kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk memudahkan kita membuat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dari data ini kita dapatkan bahwa 71 merupakan data terkecil dan 98 merupakan data yang terbesar. Kemudian 98 kita kurangkan dengan 71 itu adalah jangkauannya. Selanjutnya ada banyak kelas atau K. Banyak kelas ini bisa dicari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N dengan N sama dengan banyak data. Yang termasuk ke dalam kelas itu yaitu yang ini. Ini adalah kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Selanjutnya terdapat 3 jenis tabel distribusi frekuensi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi biasa. Nanti akan kita bahas bagaimana cara membuatnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi biasa kita memerlukan 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan atau rank, kemudian menentukan banyak kelas, lalu menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, lalu yang terakhir membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen.
dengan rumus FI ini sebagai frekuensi kelas interval ke I, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ini dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kumulatif kurang dari yang menggunakan tepi atas kelas dan kumulatif lebih dari yang menggunakan tepi bawah kelas. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dengan simbol FK kurang dari sama dengan. Sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Kemudian untuk kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah kelas sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Jadi kita mulai dari banyaknya data yaitu 30. Kemudian 30 ini kita kurangkan dengan 4 menjadi 26, 26 kita kurangkan 4 menjadi 22, 22 kita kurangkan 5 menjadi 17 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari jangkauan. Untuk mencari jangkauan, kita tinggal mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Data terbesar yang ada pada data ini yaitu 98. Kemudian kita kurangkan dengan 71 yaitu 27. Langkah kedua, kita cari banyaknya kelas. Untuk mencari banyaknya kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Dengan n ini sebagai banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,48 sama dengan 1 tambah 4,8 sama dengan 5,8. Lalu kita bulatkan menjadi 6. Untuk pembulatan sendiri mengikuti peraturan pembulatan yang pernah diajarkan sebelumnya. Langkah ketiga yaitu kita mencari panjang kelas. Panjang kelas ini didapat dari jangkauan yang ini dibagi dengan banyaknya kelas yang telah kita bulatkan tadi. Sehingga kita dapatkan 27 dibagi 6 sama dengan 4,5. Kemudian kita bulatkan lagi menjadi 5. Langkah keempat yaitu menentukan kelas interval. Untuk menentukan kelas interval pertama, kita cari dulu batas bawah. Batas bawahnya yaitu data terkecil. Data terkecil yang telah kita ketahui tadi pada data ini adalah 71. Jadi batas bawahnya adalah 71. Kemudian kita cari batas atasnya dengan rumus batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikurang 1 sama dengan 71 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 75. Jadi interval kelas pertama adalah 71 sampai dengan 75. Lanjut untuk mencari interval kelas kedua, yaitu untuk mencari batas bawah kita tambahkan 1. Jadi 75 ditambah 1 sama dengan 76. Kemudian untuk mencari batas atas sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikurang 1 sama dengan 76 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 80. Jadi interval kelas kedua adalah 76 kurang 80. Begitu seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Setelah kita dapatkan kelas-kelas interval tadi, lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita cari frekuensi tiap-tiap kelas interval. Yang pertama kita cari dari 71 sampai dengan 75. Kita hitung menggunakan data yang ini. 71-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, lalu dengan bantuan turus kita hitung 4. Kemudian lanjut sampai dengan kelas yang terakhir kita menghitung menggunakan bantuan turus. Lalu kita tulis frekuensinya ke dalam bilangan bulat seperti ini. Setelah kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Data-data yang diperlukan untuk membuat histogram dan poligon frekuensi yaitu kelas interval, kemudian kita perlu mencari titik tengah,
untuk menyajikan data dalam bentuk polygon frekuensi, tepi bawah dan tepi atas digunakan untuk menggambar histogram, yaitu seperti ini. Perlu diingat bahwa yang di sini adalah tepi bawah, kemudian yang di sini adalah tepi atas, dan yang di sini yaitu titik tengah, kemudian yang ini adalah kelas intervalnya. Yang berbentuk seperti ini adalah polygon frekuensi. Kemudian yang bentuk batang seperti ini adalah histogramnya. Jadi polygon frekuensi hampir mirip dengan diagram garis. Namun terdapat perbedaan, yaitu untuk polygon frekuensi kita menggunakan titik tengah dari kelas interval untuk membuat titik dan menghubungkannya. Hal yang perlu diingat dari polygon frekuensi yaitu titik yang didapatkan ini adalah titik tengah. Kalau diagram garis, titik yang ini adalah datanya. Ini adalah histogram, yaitu diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Berbeda dengan diagram batang. Kalau diagram batang, antar batang satu ke batang lain mempunyai jarak yang sama. Terima kasih, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.